Dulu kita pernah kan kalau misalnya kita lagi sekolah, kita tuh benci banget pelajaran matematika ya guys ya. Bahkan saking bencinya, kita kalau misalnya ada pelajaran matematika itu nggak mau masuk ya. Tapi kecuali kalau misalnya gurunya cantik cuy. Nah kalau misalnya gurunya biasa-biasa aja, ya udah matematika bikin pusing. Guru-gurunya biasa aja, ya udah itu yang ada malah bikin bosen ya. Tapi perlu diingat guys ya, matematika itu harus penting banget kalau misalnya teman-teman buat kehidupan sehari-hari. Tentunya tanpa disadari, matematika itu sangat berimpact banget, sangat berdampak banget dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya dalam segi jual beli, atau ketika kita lagi transaksi di warung, di bisnis kita, atau nggak ketika lagi kita bayar ojol segala macamnya, itu secara langsung itu ada ya apa namanya ya, kayak fitur matematikanya kita aktif lah di insting pikiran kita ya. Dari kita hitung-hitungan, tambah kurang bagi, kali segala macamnya. Contoh misalnya dari segi contoh pertambahan ya guys ya. Jadi ketika kalian lagi beli something di mall atau nggak di pasar, kalian tuh nggak usah pusing-pusing lagi nyari kalkulator, buka HP. Tapi kalian tuh udah ada insting perhitungan di dalam pikiran kalian. Contoh misalnya dari yang satu celana itu harganya 25.000, terus baju, terus teman-teman beli lagi kayak bajunya itu harga total 33.500. Nah jadi teman-teman tuh nggak usah bingung kalau misalnya wah ini kira-kira berapa ya total semuanya ya kalau misalnya gue beli semuanya nih. Nah jadi kan kebanyakan orang kalau misalnya dia mau beli, dia kan pasti ada pemikiran kayak gitu guys ya, yang dimana kira-kira duit gue cukup nggak. Nah cara taunya cukup apa enggak, teman-teman bisa nanyain harganya dulu. Dan kalau misalnya udah nanyain harga, teman-teman hitung tuh jumlahnya yang tadi teman-teman jumlahin, yang tadi teman-teman nanyain. Nah itu kan bakal terpikirkan di otak kalian guys ya. Ya contohnya kayak gitu, biar nggak lama aja sih sebenarnya sih ya, dan efisien juga dari perkalian. Contohnya misalnya kalian punya temen, pastinya gimana caranya kalau PT-PT ya, patungan-patungan beli something, beli rokok, beli diamond, beli apapun itulah intinya ya, PT-PT ya. Jadi itu gampang diketahuan gitu. Dan itu pembagian juga ngaruh sih. Contohnya misalnya satu harga grup atau satu harga apa namanya bahasa ya, kalau misalnya kita dalam bermain game pasti ada namanya squad. Nah terus kalau misalnya kita mau PT-PT, misalnya kita mau ngumpulin 10 juta nih. Nah kita kebetulan ada 25 anggota atau 27 anggota. Nah daripada kita mikir kalkulator lagi, mungkin kita lagi buru-buru atau gimana. Nah makanya itu kenapa insting dari perkalian sama pembagian itu penting banget di situ guys ya. Mungkin untuk awal-awal nggak apa lah kalau teman-teman pakai kalkulator ya. Cuman ya 2 kali, 3 kali, 4 kali itu sebisa mungkin udah dibiasakan mandiri ya. Contohnya mungkin di pertama kali kalian kalau misalnya hitung-hitungan gitu di luar apa namanya, di luar konteks tadi jual beli. Nah teman-teman bisa tuh perlahan-lahan, jangan terlalu ngandelin kalkulator kalian ya. Mungkin kita harus beradaptasi sama teknologi, oke itu nggak masalah. Cuman kan kita sebisa mungkin jangan sampai kita terlalu terpaku sama teknologi. Nah makanya itu kita itu harus bisa lebih dari teknologi itu sendiri. Contohnya gimana? Pola pikir kita. Dari kita ya tadi perhitungan kita. Kita sebisa mungkin harus menjadi orang yang perhitungan dengan tanda kutip, bukan secara duit ya, bukan secara apapun itu ya. Cuma perhitungan ini kita tahu kalau misalnya kita mau ke mall itu, kita ngeluarin budget 1 juta dan kita harus beli apa-apanya dan dalam jangka waktu berapa lama. Nah itu sebisa mungkin teman-teman udah sadar akan hal itu. Karena ini bisa terjadi kalau misalnya teman-teman ya bakal berimpact banget dari kalian kegiatan sehari-harinya guys ya. Banyak orang yang dimana mereka itu ketika mereka punya schedule, mereka tuh banyak yang kelos atau mereka tuh banyak yang gagal. Maksudnya gagal di sini jadwalnya yang udah diatur itu malah nggak berjalan dengan baik ya, atau berantakan ya. Karena tadi manajemen waktunya kurang baik. Nah dari manajemen waktu yang kurang baik itu salah satu faktornya yaitu tadi karena ya dari segi perhitungannya kurang tepat, dari segi manajemennya kurang tepat. Contohnya gimana? Mungkin dari hal kecil yang kayak tadi, teman-teman lagi beli something, teman-teman lama nih buat mastiin kira-kira pas nggak duit gua. Nah makanya itu butuh perhitungan yang pas ya dari pola pikir kita, biar kita tuh ya dibiasakan gitu dari hal-hal seperti ini. Contohnya lagi teman-teman jualan pop ice. Nah banyak sekarang apalagi ibu-ibu ya, ini mohon maaf nih ya, karena apa? Karena ya matematika dia kurang, perhitungan dia kurang, apalagi udah tua. Jadinya ya kadang gampang banget buat, bukan dibodohin juga sih. Contohnya misalnya
yang harusnya itu kembaliannya itu cuman kembaliannya itu 5.000, tapi ya dia ngasihnya malah 7.000, 8.000, salah perhitungan. Ya mungkin karena udah lansia, pikirannya udah ya kemana-mana. Cuma kan hal itu kan bisa dilatih ya dari waktu dia muda ya. Dan juga bakal diasah terus. Makanya kenapa di dalam bisnis, di dalam penjualan pembelian itu penting banget hukum matematika guys ya. Tanpa kita sadari, tanpa kita ya lakuin juga bisa jadi yang kita terapin itu semuanya matematika. Cuman kayak kita tanpa sadar aja gitu. Nah mungkin seperti itu aja guys ya. Jadi kenapa matematika itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya menurut kalian kira-kira matematika itu penting gak sih? Sepenting itu gak sih kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Let's go.